Sobat Sehat, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bincang Sehat kita hari ini bersama live Instagram Rumah Sakit Dian Harapan. Bersama saya Sofi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu manfaat program BPJS Tenaga Kerja. Bagi Sobat Sehat yang ingin bertanya seputaran BPJS Tenaga Kerja dan juga topik kita hari ini, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Baik Sobat Sehat, hari ini kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Iketut Arja Laksana. Beliau adalah Kepala Kantor BPJS Tenaga Kerja Cabang Jayapura. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Salam Sofi. sehat Pak. Salam sehat. Boleh Salam disapa? sehat, sobat. Salam sehat, sobat sehat. Baik Pak. Mungkin Sobat Sehat di rumah atau dimanapun saja berada, ada yang baru mendengar nih Pak. Apa sih itu BPJS Tenaga Kerja ya Pak ya? Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih dan selamat pagi sobat sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Iketut Arja Laksana sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, dapat kami sampaikan bahwa kami sebagai Badan Penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura, itu istilahnya manfaat program kami yaitu ada 5, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Para pemirsa dapat saya sampaikan bahwa BPJS itu ada 2. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, di mana dia programnya Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk yang BPJS Ketenagakerjaan yang tadi saya sampaikan bahwa manfaat program kita ada 5. Pemirsa sobat sehat dapat kami sampaikan juga bahwa segmen kami yang menjadi peserta yaitu ada dari segmen penerima upah dan ada dari segmen bukan penerima upah dan segmen jasa konstruksi. Itu Mbak Sofi. Iya. Baik Pak, sesuai topik kita hari ini Pak ya. Manfaat program apa saja nih Pak yang kita dapat, khususnya peserta ya Pak, BPJS Kerja itu manfaat apa aja ya, dalam baik. program itu? Terima kasih Mbak Sofi. Jadi manfaat program yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja. Yang dimaksud kecelakaan kerja di sini kan kecelakaan terjadi pada saat berangkat kerja, pulang kerja atau aktivitas. Dan manfaat apa yang diterima? Jadi biaya perawatan pengobatan tanpa batas. Misalnya yang bersangkutan tidak bisa bekerja, dia dapat ganti juga biaya istilahnya gajinya. Ada angkut juga dari tempat kecelakaan ke rumah sakit. Kalau untuk kecelakaan kerja ini ada 3 kemungkinan, bisa sembuh, cacat atau meninggal. Kalaupun sampai cacat ada cacat anatomis, cacat fungsi, cacat total tetap, itu dapat santunan juga. Termasuk yang paling parah atau yang paling krusial ya apabila yang bersangkutan mengalami musibah kecelakaan kerja sampai meninggal dunia. Otomatis nanti ahli waris mendapatkan 48 kali gaji. Apabila ahli waris mempunyai anak yang masih sekolah, dapat juga bantuan beasiswa untuk 2 orang anak maksimal 174 juta. Itu yang kecelakaan kerja. Yang kematian, jaminan kematian program kami yang kedua yaitu yang meninggal di luar hubungan kerja, misalnya dia sakit ataupun kecelakaan yang tidak ada hubungan kerja, itu mendapatkan 42 juta. Kalau memang dia menjadi pesertanya sudah 3 tahun berturut-turut, misalnya yang bersangkutan atau ahli warisnya ada anak yang masih sekolah, dapat bantuan beasiswa juga totalnya 174 juta. Terus program kita yang ketiga yaitu jaminan hari tua, yaitu bisa diambil pada saat pensiun atau berhenti bekerja. Terus ada jaminan pensiun juga dan jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu Mbak Sofi. Gitu, Pak ya. Oke, baik Pak. Baik Sobat Sehat yang ingin bertanya boleh menuliskan pada kolom komentar kita hari ini. Saya mau bertanya nih Pak, bila peserta mengalami kecelakaan kerja dan harus dirawat inap, apakah ada perbedaan ruang rawat inap antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah? Ya, terima kasih Mbak Sofi atas pertanyaannya. Memang kalau kami sebagai badan penyelenggara memang sudah kerjasama dengan rumah sakit ya. PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, salah satunya ya Dian Harapan juga ya. Rumah sakit Dian Harapan sudah jadi peserta kita. Kalau untuk rawat inapnya rumah sakit pemerintah kelas 1, kalau swasta Dian Harapan ini ya kelas 2. Tapi biaya perawatan istilahnya biaya perawatan pengobatan totalnya tanpa batas unlimited, beda dengan BPJS Kesehatan mungkin ya. Ada batasan-batasan. Kalau di kami intinya kalau rawat inapnya di rumah sakit pemerintah itu kelas 1, rumah sakit swastanya kelas 2. Iya. Itu Mbak Sofi. Oh ya, sekalipun
peserta ini harus menggunakan kursi roda, tetap di ini ya Pak ya, di cover sama BPJS Iya betul. Kerja Jadi ya, Pak ya? jadi misalnya tenaga kerja itu mengalami musibah kecelakaan kerja kan macam-macam ya. Iya. Apa yang diperlukan misalnya alat bantu juga, Iya. alat bantu misalnya kursi roda, mungkin pen. pasang pen juga itu semuanya sudah ada regulasinya. Jadi intinya kalau di kami ini kan sangat luar biasa. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan berharap atau merasa sudah menjadi peserta nanti di dalam bekerja tidak waspada gitu Iya, ya. Intinya kalau terjadi musibah yang penting sudah menjadi peserta kami, biaya perawatannya nanti kan kalau kecelakaan kerja kan tanpa batas, manfaatnya sangat luar biasa seperti itu, Mbak Sofi. Untuk kelengkapan persyaratan untuk mengklaim ini Pak, Oh iya, apa-apa jadi aja itu Pak? Iya, terima kasih Mbak Sofi. Terutama kan gini, misalnya terjadi musibah kecelakaan kerja, Iya. utamanya adalah harus ada komunikasi antara yang bersangkutan ya, minimal keluarga dan perusahaan. Segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Syukur-syukur langsung ke rumah sakit yang kerjasama. Ya. Pasti di situ harus menunjukkan identitas ya, KTP atau kartu. Tapi dalam perjalanan atau jadi kasus itu kemungkinan mungkin ya, pada saat terjadi kecelakaan misalnya lalu lintas berangkat kerja mungkin kehilangan identitas, intinya harus ada komunikasi juga antara pasien mungkin sama yang mengantar dan pihak rumah sakit. Nah, ada PIC PLKK ya Bu, di rumah sakit, terus ada komunikasi juga ke kita, intinya supaya tenaga kerja ini terlayani minimal ada informasi ini kecelakaan kerja apa bukan. Kalau udah kecelakaan kerja lanjutkan ditanggung kita. Nanti ada penjamin kan Bu ya. Iya. Proses selanjutnya memang ada formulir yang harus diisi, ada pelaporan dia jadwal schedule kerjanya seperti apa, jamnya seperti itu Bu. Jadi tetapi intinya pastikan dulu dia kecelakaan kerja nggak. Kalau kerja tangani, segera ditangani. Baik. Seperti itu Ibu Sofi. Baik Pak, sepertinya ada sobat sehat yang sudah bertanya nih Pak ya. Dari Kornel Rante Padang. Apakah saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sewaktu-waktu? Ya, terima kasih ini Mbak siapa? Pak ya? Kornel. Pak Kornel. Ya. Pak Kornel. Jadi gini, kalau kita program kita ada kecelakaan kerja, kematian, ada jaminan hari tua, ada juga manfaat, ada jaminan pensiun dan jaminan pilihan pekerjaan. Jadi kalau yang maksud tadi jaminan hari tua ya, Pak Kornel, bahwa JHT itu beda dengan tabungan biasa. Iya. Jadi menabung biasa itu bisa nabung di bank. Gitu. Di bank, ya. Kalau jamin hari tua ada ketentuan. Persyaratan utamanya misalnya JHT itu bisa diambil pada saat usia 56 tahun. Oh, gitu. Atau dia mohon maaf meninggal dunia, otomatis ahli waris. Atau dia cacat total tetap. Atau dia berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan tidak bekerja lagi baru bisa diambil. Jadi JHT tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti itu. Iya betul. Apalagi kalau kita masih aktif di perusahaan itu Pak ya? Iya kalau masih aktif namanya juga jaminan hari tua sebenarnya bekal untuk pada saat tenaga kerja tidak bekerja lagi. Jadi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau diambil sewaktu-waktu ya menabungnya di bank pemerintah, di bank lah, di BPR, di bank atau di mana saja seperti itu, Pak Sofi. Pak, untuk selanjutnya nih Pak, ada sobat sehat yang bertanya dari Misna Sumenda. Izin bertanya Pak, kalau kasus kecelakaan kerja jika dirawat rumah sakit, apakah ada batasan alat tertentu atau batasan biaya? Tidak ada batasan. Iya, jadi terima kasih ya. Tadi pertanyaan tadi saya sampaikan bahwa biaya apabila tenaga kerja mengalami musibah kecelakaan kerja itu kan unlimited. Iya. Nah, alat-alatnya sih kalau ada penggunaan alat misalnya ada sih batasan misalnya kacamata, alat bantu dengar, ada batasan termasuk misalnya tangan palsu, kursi palsu, tangan palsu, kaki palsu. Hal semacam itu kalau nggak salah patokannya rumah sakit pemerintah di Jogja kalau nggak salah ya, itu 140% totalnya. Tetapi biaya perawatan pengobatan yang penting indikasi medis terhadap jadi kasus kecelakaan kerjanya itu tanpa batas seperti itu. Oke, baik Pak, untuk kecelakaan kerja ini kan di saat kita di cover itu di saat kita berangkat bekerja Pak ya, berarti
Dari mulai kita keluar rumah nih Pak ya, Iya. dari halaman rumah atau luar pagar sampai ke tempat kerja. Jadi misalnya dia terjadi kecelakaan kerja itu kan ada menulis kronologis ya Pak ya. Iya. Berarti di situ melihat jalur jalannya begitu. Kalau seandainya yang bersangkutan ini waktu itu lewat jalur lain terus dia kecelakaan kerja, gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Mbak Sofi pertanyaannya. Jadi kita lihat ya kasus per kasus termasuk kronologis terjadinya kecelakaan. Misalnya dia ada di Entrop tempat tinggalnya, kerjanya di rumah sakit A itu ya, istilahnya menuju ke daerah Sentani. Kan ada jalan alternatif juga ya, tetapi kita harus kronologisnya harus jelas. Misalnya, mohon maaf terjadi misalnya mau ke arah tempat kerjanya misalnya di bandara, terjadi di jalur tersebut ada kegiatan misalnya, atau ada sesuatu hal di mana itu ditutup jalannya. Dia mungkin jalan alternatif ya, mungkin lihat bukit-bukit ada di mana gitu, sehingga dia yang penting tujuannya ke sana. Itu tergantung kronologisnya. Tetapi kalau tujuannya ada keperluan tertentu, misalnya masuknya jam berapa nih? Oh sebelum ke sana saya mampir dulu nih, misalnya ke rumah saudara atau ke rumah temennya. Tidak langsung ke sana, meskipun misalnya tadi langsung ke pekerjaan, tetapi jalan alternatif itu bisa kategorikan kecelakaan kerja. Tetapi misal masuk jam 10, saya jam 7 berangkat nanti biar nanti saya mau ke rumah saudara saya dulu gitu. Jadi kalau nggak ada kaitannya langsung ke tempat tujuan itu tidak dikategorikan kecelakaan kerja. Seperti itu. Termasuk pulangnya juga. Pulang jalur yang biasa tenaga kerja lalui. Misalnya mereka mampir dulu nih ke mall atau mungkin apel dulu ya, masih bujang kan. Nah, seperti itu tidak langsung pulang, tidak melalui jalur yang wajar dilewati ya. Tidak dikategorikan kecelakaan kerja, Mbak Sofi. Seperti itu. Dan juga kalau kondisinya mabuk seperti itu Pak ya, walaupun rutenya sesuai tapi dalam keadaan mabuk, bagaimana tuh Pak? Ya kalau dalam posisi berangkat kerja dan pulang kerja kan kondisi seperti itu pasti tidak mungkin dia minum-minum dulu ya. Kalau sudah kondisi mabuk berarti mampir nih. Seperti itu sudah kategori sudah bukan kecelakaan kerja. Ya otomatis kalau dia di kantor kan pasti dia selesai kerja tugasnya dia pulang nih. Tapi kalau sudah lewat misalnya dia dari tempat kerja pulang itu 1 jam atau setengah jam, kok bisa sampai 2 jam kemudian dia terjadi kecelakaan kemana? Nah, jadi cek kalau ternyata nggak ada hubungan dan mereka mampir-mampir ya tidak bisa gitu. Kecuali kalau mampirnya memang ada tugas dari perusahaannya. Sekarang pulang, tolong mampir mengantar surat nih. Sekalian nanti pulang boleh. Tapi kalau kondisi mabuk ya tidak bisa. Tidak bisa Pak. Iya betul. Baik Pak, ada lagi pertanyaan dari Ance 12069. Ance. Untuk nelayan atau petani, apakah bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan? Terima kasih. Ini Ibu apa Mak? Bapak? Kakak? Ance gitu aja ya. Dokter Ance. Oh Dokter Ance nih. Dokter Ance terima kasih ya. Jadi segmen kami tadi ada penerima upah. Terima kasih ya. Penerima upah kan pasti dia bekerja di suatu perusahaan. Itu programnya tadi ada 5 ya. Sampai program kehilangan pekerjaan. Nah untuk nelayan, pedagang, petani, tukang bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan segmen BPU, bukan penerima upah atau informal. Ini sangat luar biasa. Jadi istilahnya pemerintah sudah memberikan suatu istilahnya jaminan sosial atau asuransi lah. PNS ABRI dia taspen. Kesehatannya seluruh warga negara Indonesia di BPJS Kesehatan. Nah, kalau ketenagakerjaan itu yang di luar PNS ABRI. Istilahnya kalau di badan usaha ya BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan. Nah, kalau untuk segmen yang pekerja dalam bentuk apapun yang penting dia bekerja, petani, tukang ojek, mungkin asisten rumah tangga, pemudi, itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maksimal 3 program saja. Ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Dan iurannya itu mulai dari 36.800. 36.800 itu sudah termasuk menabung 20.000 per bulan. Mulainya ya, itu yang paling kecil lah, seperti itu. Berarti kalau cara membayar iurannya gimana tuh Pak? Via transfer atau ke kantor langsung BPJS? Iya, jadi terima kasih Mbak. Jadi pendaftaran itu bisa melalui kantor kami. Agen-agen perbankan nih, Briling bisa, agen BNI 46 bisa. Terus ada kami juga di pos juga bisa, di pos PT Pos dan juga di agen perisai kami. Agen kami juga ada agen-agen yang bisa menerima pendaftaran dan pembayaran. BPJS Ketenagakerjaan ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Oh, seperti itu. Iya, apalagi kalau lebih mudah itu ada komunitas ya. Ada nelayan, ada petani, ada komunitas, mendingan kita kerjasama. BPJS Ketenagakerjaan dengan ketuanya atau organisasinya, pengurusnya, sehingga dikolek ini. Anggota nelayan 200.
udah ada KTP-nya, ada nomor HP-nya, iurannya berapa, kita kolek secara kolektif, kita daftarkan secara bersama-sama, seperti itu, lebih mudah. Oke Pak. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Yoko Ignatius. Apakah saldo JHT bisa di top up? Ya, terima kasih nih Pak Yoko ya. Iya. Ini memang ya itu tadi hampir sama tadi, bisa kita diambil sewaktu-waktu kan. Jadi tidak bisa di top up ya, ditambahkan supaya untuk khusus JHT gitu aja. Karena perhitungannya kan kalau tenaga kerja bekerja di suatu perusahaan, dasar iurannya adalah upah. Iya. Setelah itu kecelakaan kerja nih rate-nya sudah ditentukan nih 0,24 misalnya yang paling kecil, kematian 0,3, JHT-nya 5,7%. 2% tenaga kerja, 3,7% adalah perusahaan. Nah, tidak bisa ditambahkan, saya menambahkan nih 500.000 untuk JHT saya tidak, karena menghitungnya berdasarkan dasarnya upah. Seperti itu, tidak bisa di top up. Tidak gitu. bisa Pak ya. Iya, kecuali kalau dia menyampaikan ke pimpinan atau perusahaan, udah gaji saya 10 masukkan 100 juta misalnya. Dari situ nanti menghitungnya udah otomatis. Tapi jelas pasti tidak bisa karena ini kaitannya dengan administrasi perpajakan di perusahaannya, ya tidak bisa di top up. Untuk khusus JHT saja tidak bisa. Jadi sesuai dengan pelaporan dari perusahaan tersebut Pak ya. Berapa upah yang diterima, dilaporkan, dihitung berdasarkan rate atau persentase iurannya, seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak dijelaskan namanya program pensiun Pak ya. Iya. Ya mungkin Sobat Sehat banyak mengetahui kalau pensiunan itu cuma didapatkan oleh ASN. Gitu. Ternyata di BPJS Tenaga Kerja ini ada Pak ya programnya. Iya. Nah saya juga nih Pak, sehat-sehat umur panjang juga akan menikmati program ini nantinya. Iya. Itu bagaimana Pak? Maksudnya penerimaannya satu kali atau per bulan? Iya, terima kasih Bu Sofi ya. Jadi program pensiun sama ya, hampir sama atau ya dibilang sama lah dengan manfaat program pensiun yang diterima PNS atau dari ABRI juga, TNI Polri lah. Bahwa jadi intinya gini, negara sudah hadir, manfaat jaminan sosial ini tidak hanya diterima oleh PNS ABRI. Sehingga makanya banyak masyarakat itu generasi muda mungkin ingin menjadi PNS atau ABRI. Dengan harapan enak nih dapat pensiun. Setelah itu dapat pensiun atau dapat jaminan kesehatan. Sebetulnya sama, intinya apa? Mereka menjadi peserta TASPEN pun itu adalah apa? Dia mengiur gitu. Di swasta pun mengiur juga kan. Nah, manfaatnya ada juga, ada 4 program tadi pensiun ya. Jadi manfaatnya sama. Tergantung ke pesertanya, Bu. Kalau dia ke peserta sudah 15 tahun berturut-turut, maka dia misalnya pensiun, maka mendapatkannya secara berkala tiap bulan. Iya. Tetapi misalnya belum memenuhi 15 tahun, tetapi dia sudah mencapai usia pensiun sesuai aturan perundang-undangan, kalau nggak salah di tahun ini sudah 58 kalau nggak salah. Maka misalnya dia baru mengiur 5 tahun, ternyata dia sudah usia 58, dia langsung dapat tunai seperti itu. Satu kali. Iya, satu kali. Kecuali kalau dia misalnya, mohon maaf, ikut program pensiun yang bersangkutan musibah kecelakaan kerja, Mbak Sofi, otomatis tadi kan manfaat-manfaatnya termasuk pensiun tadi, dapat manfaat pensiun berkala tiap bulan. Apa terjadi tergantung kasus terjadinya kecelakaan ya, bisa meninggal seperti itu. Tapi kalau normal dia sampai pensiun tadi minimal masa iuran 15 tahun, usia pensiun dapat berkala, tapi belum memenuhi masa iur 15 tahun, tetapi dia sudah memenuhi persyaratan pensiun, maka tunai. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya dia belum usia pensiun terus dia meninggal, ahli warisnya yang berhak ahli Pak waris, ya. Ya. Kalau ada suami gitu Pak ya. Kalau istri anak seperti itu. Betul. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Veronica Pongo. Bisa dijelaskan tentang manfaat pensiun? Ya, hampir sama berarti hampir sama ya. Jadi tadi saya sampaikan tadi manfaat pensiun yaitu ada yang tergantung ke pesertanya, yang tadi sudah sampaikan, bisa langsung tunai seberapa bulan atau seberapa tahun dia menjadi peserta CP. Kalaupun sudah memenuhi syarat tadi yang 15 tahun, ya secara berkala sama dengan PNS atau ABRI, seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik Pak, yang saya mau tanyakan selanjutnya ini kan yang JHT itu ada pencairan 10%, 30% ya Pak untuk perumahan ya Pak. Iya. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu manfaat layanan tambahan ya. Iya. Jadi teman-teman pekerja itu misalnya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
lengkap ya, termasuk pensiun. Jadi kan program kami ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Yang tadi dimaksud 10% dan 30% itu tenaga kerja atau perusahaannya minimal menjadi peserta 3 program tadi, ada JHT-nya. Dan minimal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 10 tahun. Setelah itu dia bisa mengambil misalnya untuk bisa keperluan menjelang masa pensiun, dia bisa ngambil 10%. Atau dia yang bersangkutan tenaga kerja ingin membeli rumah, bisa sebagai untuk nambah uang muka DP gitu, DP-nya Pak, ya. itu 30%. 30%. Tetapi apabila sudah mengambil 10% atau 30%, memang aturan perpajakannya nanti dia kena pajak progresif. Tetap ini kita sampaikan. Kalau memang dia memerlukan dan memang itu aturannya boleh, silakan. Tapi jangan kaget pada saat nanti pada usia pensiun yang bersangkutan ngambil JHT-nya, pajaknya jatuhnya tinggi. Begitu, nah, ini kita sampaikan bukan tapi menakuti Betul. biar tidak ngambil, Iya. tidak. Ini silakan. Tapi kami sampaikan pada saat nanti timbul haknya yang penuh itu kena pajak progresif. Nah, masalah lah kalau tergantung keperluan. Kalau memang dia memerlukan, itu kan memang haknya yang bersangkutan tenaga kerja, silakan diambil. Tapi kami pasti edukasi, jangan sampai nanti pada saat kita nggak sampaikan nih, tetapi pada saat dia ngambil JHT, lu kenapa kok pajak saya tinggi, kenapa nggak disampaikan? Iya. Gitu, ya. Jadi kita sampaikan informasi ini Seperti kepada sobat sehat lah ya. Baik, Ya. persyaratannya apa aja sih Pak untuk khususnya untuk perumahan nih Pak? Perumahan, ya kalau di perumahan otomatis tenaga kerja kan pasti dengan developer ya, Iya. developer terus dengan perbankannya. Jadi kalau di kami ini hanya merekomendasikan ini memenuhi syarat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa ngambil 30%. Tetapi dia persyaratan dia kan pasti ada kredit di perbankan ya. Betul. Setuju dan tidak setujunya tergantung banknya. Kalau misalnya ini layak nih dia kredit untuk membeli rumah, dapat kita mengikutin saja. Kalau di kami memenuhi persyaratan nih tenaga kerja ini perusahaannya tertib, tenaga kerjanya sudah mengikuti sekitar 10 tahun lebih, tapi secara administrasi di perbankannya tidak memenuhi syarat ya, kami tidak ada ikut hubungan ke sana gitu. Tapi yang penting misalnya dia dapat 30%, banknya juga sudah menyetujui dia membeli rumah di alamat di mana bisa disetujui, kita jalan aja seperti itu. Baik Pak, baik sobat sehat yang masih ingin bertanya boleh tulis pada kolom komentar yang ada. Baik Pak, untuk beasiswa nih Pak, beasiswa ini kan selain untuk peserta yang meninggal dunia Pak ya, anaknya mendapatkan beasiswa, ada beasiswa lainnya Pak ya, untuk anak-anak peserta ya. gitu. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Memang beasiswa kalau teman-teman pekerja, tenaga kerja yang sudah pernah menjadi peserta jam sostek sejak awal ya. Kalau dulu kan namanya PT Astek, PT Jam Sostek. Dulu tidak melekat di program, di manfaat program. Dulu ada program khusus misalnya tenaga kerja ini sudah ikut peserta sekian tahun, ada tenaga kerja ini berprestasi, masih punya anak yang sekolah, prestasi juga di sekolahnya, itu bisa diusulkan. Kalau yang beasiswa sekarang ini melekat di program. Intinya di program itu gini, misalnya tadi ya, mengalami musibah kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau cacat total tetap, itu otomatis yang bersangkutan mempunyai anak mendapatkan bantuan beasiswa. Kalau dulu sebelum yang undang-undang yang berlaku di bulan Desember ya, 2019 kalau tidak salah, itu hanya untuk satu orang anak 12 juta saja. Tapi itu pada saat kondisi kalau nggak salah meninggal juga. Iya. Yang dulu-dulu bantuan beasiswa usulannya misalnya 500 per bulan selama 2 tahun. Nah, kalau sekarang ini melekat di situ untuk 2 orang anak misalnya totalnya kalau untuk 2 orang anak sampai dengan dari dia TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu totalnya normal itu 174 juta, maksimalnya 174 juta. Dan berapa rupiah sih tenaga atau murid atau anaknya ini mendapatkan bantuan beasiswa? TK SD, jadi TK 2 tahun, SD 6 tahun itu per tahunnya 1.500.000. Kalau SMP selama 3 tahun per tahunnya 2 juta. Nah, itu kan 6 juta ya. Setelah itu SMA 3 juta selama 3 tahun. Nah, nanti perguruan tinggi selama 5 tahun
itu 12 juta per tahunnya. Per tahun. Nah, tadi total itu 174 juta. Seperti itu. Melekat di manfaat program ya, gitu. Jadi dia melekat Pak ya? Iya, tidak ada usulan ini peserta ini mungkin seperti dulu kan persyaratan tenaga kerja ini istilahnya berprestasi di kantornya, Bidangnya seperti itu. Jadi Oke. sekarang tidak lepas di situ. Jadi adil seperti itu. Oke. Intinya jadi tenaga kerja apabila terjadi musibah terhadap orang tua ya tulang punggung keluarganya tidak sampai jatuh miskin itu. Mereka dapat santunan dan anaknya masih bisa bersekolah. Itu berlaku sama juga baik pekerja formal maupun informal. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian atau sobat sehat, kalau punya tenaga kerja, istilahnya saudara, tetangga, siapapun yang bekerja di sektor informal silakan bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 3 program kecelakaan kerja, kematian dari itu dan manfaatnya sama seperti itu. Baik Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Iya. dari Dika Jayapura. Maaf mau tanya, kalau seandainya ada kita kecelakaan kerja, apa saja yang harus kita lengkapi persyaratannya? Ya, terima kasih ya. Intinya yang pertama kalau ada kecelakaan kerja segera dibawa ke rumah sakit. Pasti kita informasikan rumah sakit mana sih yang sudah bekerja sama dengan kita, seperti itu. Pertama ada informasi dari keluarga tadi perusahaan ke kami BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ada formulir yang harus dilengkapi. Tapi kalau memang dia langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat kerjasama dengan kita itu tadi menunjukkan identitas. Kalaupun tidak, yang penting ada komunikasi antara perusahaan, tenaga kerja, keluarganya dengan rumah sakit lagi kontak ke kami. Cek dulu, yang penting dia tertib administrasi, tidak nunggak iuran. Yang bersangkutan memang sudah terdaftar seperti itu. Jadi pelaporannya itu pasti ada. Nanti setelah itu pastikan lisan dulu ya. Ini kecelakaan berangkat kerja, oke ditangani. Setelah itu harus ada tertulis. Baru kita dalamin lagi ini benar kecelakaan kerja kah? Buktinya seperti kan ada absensi, schedule saksi mungkin seperti itu. Intinya ditangani dulu di rumah sakit. Setelah itu baru administrasi ini harus, tapi tetap dari awalnya ini kecelakaan kerja apa bukan? Supaya rumah sakit PLK yang kerjasama tidak salah kan gitu ya. Jadi pelaporannya seperti itu Bu. Jadi kemudian nanti kelengkapannya pasti menyusul lah. Jadi nanti ada formulir kecelakaan tahap pertama, kedua, ketiganya kan dari rumah sakit. Kan ada keterangan dokter seperti itu. Baik Pak, untuk pelaporan BPJS kecelakaan kerja ini Pak, ada batas waktunya Pak? Enggak Pak, misalnya perusahaan ini sudah melapor peserta atas nama ini kecelakaan kerja, terus tidak mengirimkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti itu, ada batasannya nggak Pak? Iya, jadi gini, memang untuk pelaporan itu kan wajib dilaporan 2 kali 24 jam. Kalau itu dia sudah menggunakan PLKK, otomatis itu pasti terpenuhi itu. Nah, terpenuhi Bu ya, terpenuhi Bapak pasti dilapor rumah sakit PLKK kan menangani nih. Kalau enggak kan pasti enggak akan, ya maksudnya bukan enggak ditangani diobatin, tidak. Tetap dirawat, tetapi tidak ditanggung oleh BPJS nih. Gitu. Tetapi kalau dia memang lupa melaporkan, kan nggak salah batasnya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Tapi saya yakin kalau sudah ada musibah kecelakaan nggak sampai lama-lama lah. Karena kan dia pasti akan mengajukan klaimnya. Ya memang harapannya kalau terjadi peserta kepada peserta kita, harapannya itu kan gunakan PLKK, pelayanan rumah sakit yang kerjasama dengan kita sehingga tidak keluar biaya lagi gitu. Jadi nanti tagihannya kan dari rumah sakit ke BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal selama dirawat itu kita tertib selesaikan administrasinya. Seperti itu. Jadi kalau ya ada sedikit kendala sih kalau biasanya itu pelaporannya dia sudah ditangani tetapi administrasinya ke kami lambat sehingga mungkin akhirnya berakibat juga mungkin pembayaran kami ke PLKK juga. Tapi intinya kami harus pelayanan kepada peserta itu yang kita utamakan. Masalah nanti administrasi menyusul dan ya tagihan dari rumah sakit kita kan kita bisa selesaikan. Intinya peserta jangan sampai terhambat nih hanya kan itu. Tapi yang penting saya pesan kepada perusahaan harus tertib administrasi, iurannya harus lancar lah seperti itu. Baik Pak. Baik Pak, ini Sobat Sehat bertanya lagi dari Ita Estarika. Hal ini berlaku untuk pekerja yang sudah minimal terdaftar berapa lama kerja? Untuk apa itu? Minimal ini. Berlaku ini untuk siapa? Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya hal ini berlaku untuk pekerja yang sudah minimal terdaftar beberapa lama kerja, mungkin untuk pensiun atau ya jadi gini, manfaat program itu melekat pada saat misalnya ini kalau badan usaha kan baru nih, badan usaha baru dan badan usaha yang lama susulan tenaga kerja ya. Kalau yang baru didaftarkan, kapan dia daftar dan dibayar itu berlaku manfaatnya, melekat haknya.
Misalnya sekarang nih daftar bayar, 2 minggu seminggu kemudian terjadi musibah kecelakaan kerja, meninggal, kita bayar Tetap dapat. tanpa melihat lamanya menjadi peserta. Tetapi susulan nih, kalau susulan kan pasti sekarang Rumah Sakit Dian Harapan tenaga kerja 100, hari ini bulan ini nambah 5, segera didaftarkan ya. Meskipun nanti pembayarannya mungkin di bulan berikutnya Seperti masih bisa Bu. Tapi kalau daftar awal, daftar tapi belum bayar nggak dapat nanti. gitu. Nah gitu. Sama dengan berlaku di peserta informal, pekerja petani, nelayan, tukang ojek, segera daftar bayar, baru daftar bayar nih. Iya. Dia nongkrong, misalnya tukang ojek nih, di pangkalan dia nunggu. Mohon maaf, terjadi musibah. Yang penting sudah didaftar, hitungannya kan jam detik itu ada Bu ya di aplikasi kami. Terjadi musibah kita tanggung, bisa dilayani langsung. Tanpa nunggu harus kepesertaan 1 bulan, 1 tahun baru menerima haknya seperti itu. Tapi kalau tadi yang seperti JHT, ya masa JHT bisa diambil pada saat dia sudah tidak bekerja, masa tunggunya 1 bulan, misalnya normal dia, misalnya dia mengundurkan diri atau gimana. Tapi kalau dia pensiun, apa ya sudah otomatis langsung seperti itu. Berarti langsung. Iya, Ibu. Jadi kapan dia berlakunya ya dia terdaftar, membayar, udah haknya sudah melekat Bisa di didapat, situ. Pak, ya? Iya, Oke, seperti itu. Untuk klaim kecelakaan jaminan hari tua ini Pak, persyaratannya masih sama kayak itu Pak ya, KTP, kartu BPJS Kerja dan juga pengalaman kerja, surat pengalaman kerja itu. Iya, sekarang sih lebih mudah Bu ya. Iya. Kalau misalnya tenaga kerja ini berhenti kerja, itu cukup KTP sama kartu peserta. Kartu peserta. Cukup 2 aja. Tapi kalau memang lengkap semuanya itu disiapkan saja. Karena kami itu kan sekarang tidak bertele-tele ya, maksudnya administrasi tidak banyak harus diisi. Iya. Buku tabungan udah pasti, tapi biasanya sifatnya nanti di dalam hal posisi mengendri sendiri ya, karena buku tabungan kan rahasia Bu ya. Intinya bahwa tenaga kerja berhenti kerja ngambil JHT, persana KTP, kartu. Setelah itu kan nanti dilihat di aplikasi, dia bisa mendaftarkan secara online. lapasik.bpjs ketenagakerjaan.go.id itu secara online dia bisa. Atau dia datang ke kantor. Bawa aja identitas kalau mau apa seperti apa ya, kartu, KTP. Kalau ada surat keterangan berhenti ya dibawa. Kalaupun dia nggak bawa nanti kan kita cek dia sudah berhenti apa tidak, sudah dinonaktifkan apa belum. Seperti itu. Jadi mudah dalam hal mengajukan klaimnya. Termasuk aplikasi itu Pak JMO ya Pak ya? JMO juga bisa. Nanti sementara ini masih di bawah yang 10 juta, dia misalnya sudah peserta ya, sobat sehat semuanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, silakan download JMO, Jam Sostek Mobile kita. Diupdate semuanya di situ sehingga nanti teman-teman pekerja itu sudah berhenti kerja mau ngambil JHT bisa langsung melalui aplikasi itu. Seperti itu, tapi yang di bawah 10 juta ya sementara. Kalau gitu. lewat JMO Pak ya? Iya. Kalau di JMO. atas itu berarti harus Ya, ke kantor Pak asik ya? online aja. Oke, Online baik. aja. Online aja oke. Baik Pak, untuk jaminan kematian bagi peserta yang meninggal saat jam kerja dengan meninggal karena sakit atau di luar jam kerja, apakah ada perbedaan untuk santunannya Pak? Iya. Kalau meninggalnya dalam posisi kecelakaan kerja itu santunannya 48 kali gaji. Tadi manfaatnya apa saja? Ada biaya pemakaman, ada bantuan beasiswa, itu ada santunan kematian, uang kuburnya juga. Tapi kalau meninggal di luar hubungan kerja itu 42 juta. 42 juta JHT-nya ya, pasti JHT-nya diterima ahli waris sama kecelakaan kerja. Yang penting dia meninggal JHT-nya diterima, jaminan kematiannya diterima. Yang membedakan cuman kalau kecelakaan kerja dapat 48 kali gaji dan otomatis kalau masih punya anak yang sekolah dapat bantuan beasiswa. Tapi kalau meninggal biasa itu mendapatkan 42 juta. Beasiswa tergantung masa kepesertaan sudah 3 tahun berturut-turut enggak. Kalau sudah 3 tahun berturut-turut itu otomatis juga dapat bantuan beasiswa. Itu JHT-nya juga dikembalikan kepada ahli waris karena peserta nggak mungkin dapat karena kan meninggal. Oh iya betul Pak. Seperti Dan itu. juga kalau sudah mengikuti program pensiun pastinya mendapatkan Iya, pensiunan manfaat Pak pensiun ya, terhadap, pensiunan. Iya, oke. termasuk JHT. Kalau ikut JHT kan enak kita menikmati pada masa tua. Seperti itu Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Iya. dari Yoko Ignatius. Bila sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, apakah programnya masih bisa dilanjutkan? Kalau bisa, cara membayar iurannya bagaimana? Iya, terima kasih Pak Yoko ya, Yoko Ignatius. Jadi kalau dia sudah berhenti bekerja, kalau tidak bisa bekerja lagi, tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, saya yakin tenaga kerja tenaga kerja dulu bekerja di perusahaan, kalau dia tidak bekerja di perusahaan kan pasti dia punya usaha sendiri. Iya. Silakan didaftarkan secara mandiri Bu.
Tidak bisa disambung yang dulu yang di perusahaan. Berarti Itu stop. Ya, mau dicairkan boleh. Mau ditunggu, siapa tahu nanti yang bersangkutan kerja lagi di suatu perusahaan nyambung lagi nih saldonya. Tetapi dalam masa ternyata setelah berhenti dia punya usaha sendiri, mungkin jadi petani, mungkin jadi pedagang. Dia bisa menjadi peserta yang BPU tadi, sektor informal yang iurannya mulai 36.800 seperti itu. Pokoknya dia bekerja mungkin lah masih usia muda atau dia produktif, dia pasti bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Baik Pak. Baik Sobat Sehat yang masih ingin bertanya boleh untuk bisa menulis di kolom komentar. Untuk ini Pak, jaminan pensiun kita kembali nih Pak. Jaminan pensiun ini untuk sekarang kan 58 tahun, tapi dari perusahaan kan pasti punya aturan-aturan sendiri Pak ya. Misalnya perusahaan satu aturannya pensiunnya 57 tahun nih Pak. Jadi dia bisa mengklaim untuk program pensiunnya ini di umur sesuai dengan ini ya peraturan BPJS Kerja Pak ya. Iya. Iya, jadi gini. Misalnya usia sekarang pensiun bisa diambil pada saat usia 58 tahun. Iya. Ternyata yang bersangkutan masa iurannya baru 7 tahun. Ternyata usia pensiun dia 57 udah berhenti. Maka yang bisa diambil baru JHT-nya Bu, jaminan hari tuanya. Pensiunnya nanti pada saat usia 58 dia baru bisa ngambil jaminan pensiunnya. Kecuali tadi yang dia memenuhi persyaratan, misalnya mohon maaf, dia misalnya terjadi musibah kecelakaan kerja atau cacat total tetap udah dapat pensiun ya. Kalau meninggal tadi ya otomatis ahli warisnya yang menerima nanti suami atau istri untuk pensiunnya. Tapi kalau melekat kepada diri sendiri yang bersangkutan karena dia usianya dia berhenti kerja pensiun, tapi pensiun di perusahaannya misalnya 56 atau 57 belum menginjak usia 58 belum bisa diambil pensiunnya. Bukan tidak bisa, belum bisa diambil. Baru nanti usia 58 bisa. Oke, baik Pak. Baik, ini Pak ada pertanyaan lagi dari Veronica Pongo. Bagaimana dengan peserta yang misalkan tertunda pembayaran iurannya? Apa bisa dilanjutkan atau bayar denda? Iya, jadi ini perusahaan yang menunggak ya. Iya. Ya, jadi kalau kita bekerja di suatu perusahaan, tenaga kerja di suatu perusahaan, memang kewajibannya dan melekat di badan usahanya, pimpinan perusahaannya. Tidak boleh menunggak seperti itu. Apabila jadi menunggak, memang akhirnya hak-haknya itu yang bukannya kita tidak bisa bayarkan ya, akan tersendat, akan mungkin masih menunda dulu. Misalnya terjadi musibah kecelakaan kerja nih, kan pasti harus ada kompensasi, harus dilunasin dulu. Tapi tenaga kerjanya tetap dilayani. Tapi klaimnya, nah nanti sifatnya kan reimburse berarti. Nah seperti itu. Atau termasuk JHT-nya, dia menunggak sudah mungkin 1 tahun atau 6 bulan. Kan belum dibayar itu. Maka tertunda dulu juga kan pembayaran JHT-nya karena kan belum dibayarkan seperti itu. Hal-hal semacam itu silakan diselesaikan. Istilahnya kami dari badan usaha sebagai badan penyelenggara pasti ada pembinaan kepada perusahaan. Kita surati nih piutang seperti ini. Apabila jadi kasus biasa kita lebih mendalam lagi di situ. Gimana pendekatan pembinaan kita kepada perusahaan supaya segera. Kalau masih bandel misalnya perusahaan ya kita laporkan ke pegawai pengawas. Karena kami kan ada dinas tenaga kerja. Supaya apa? Kalau sudah terjadi suatu hal yang tidak baik, tenaga kerja kan pasti protes kemana-mana itu. Bisa ke kami, ke tenaga kerjaan. Maka kalau perusahaan yang bandel ya kita gandeng tenaga kerja supaya apa? Menyelesaikan ini. Kalau yang diselesaikan tunggakannya haknya semua sudah bisa diterima seperti itu. Baik. Misalnya Pak, tenaga kerja ini tidak menikah begitu, terus orang tuanya juga sudah tidak ada, terus dia mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan kematian, itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Jadi misalnya dia sendiri ya, pasti kan nggak mungkin dalam hidup di dunia. Dia memang kakak mungkin sendiri, tetapi dia ada keluarga terdekat di situ mana. Mungkin dia memberikan istilahnya wasiat ke siapa, atau yang mengurus misalnya terjadi sesuatu misalnya dari aparat pemerintah setempat, biasanya dari situ jatuhnya. Tetapi biasanya ada hak-hak tertentu saja yang diterima, seperti itu Bu. Tetapi nanti pasti ditelusuri itu, ditelusuri hak ini yang bisa menerima siapa. Kalaupun tidak sama sekali ya kembali ke negara seperti itu. Tetapi pasti apabila ini meninggal nih, dia sendiri kan pasti ada yang ngurus ini Bu. Nah nanti jatuhnya kepada siapa nih
yang ngurus di situ biaya pemakaman atau apa itu haknya kita. Seperti itu. Ya, ya. Berarti kalau misalnya dia meninggal di saat jam kerja, berarti perusahaan itu Perusahaan berhak untuk membantukan, mengurus ya. iya, membantu, urus seperti nanti itu. siapa nih yang berhak nih, kita pasti telusuri Bu, bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada ahli warisnya. Karena kami sebagai badan penyelenggara tidak bisa asal-asalan nih Bu memberikan kepada ahli warisnya siapa, harus pembuktian yang sesuai dasar hukum yang berlaku ya. Termasuk juga misalnya ya namanya juga di dunia ini Bu ya, Iya. bisa jadi ada yang tadi nggak punya keluarga, Iya. tapi ada yang keluarganya double lah. Iya. Tahu maksud saya kan, keluarga double itu ada 01, 02. Nah, itu selesaikan di belakang layar, tapi kita akan berikan kepada siapa yang berhak sesuai administrasi kakaknya, surat nikahnya. Nah, nanti masalah itu ya silakan diselesaikan Kalau di luar. dua-duanya ada di dalam kakak itu. Ya nggak apa, kita salah satu, Oh, iya. nah nanti silakan diselesaikan, itu kan sah juga gitu. Oke. Iya. Baik Sobat Sehat, jika masih ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Pastinya ini topik yang sangat menarik dan bermanfaat bagi peserta BPJS Tenaga Kerja seperti itu. Intinya Pak, perusahaan itu harus tertib ya Pak, administrasi supaya karyawan atau peserta dapat menikmati manfaat-manfaat BPJS Tenaga Kerja itu Pak ya. Betul. Jadi gitu. Jadi dasar utamanya kan pastilah semuanya manfaat program BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Kalau tertunggak pasti ke depan, bukan nanti pasti hal yang nanti timbul haknya peserta pasti terganggu. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Bisa tapi pasti agak tersendat-sendat. Maka itu besar harapan kami kepada Sobat Sehat, sampaikan juga kepada keluarganya, silakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik formal maupun informal. Misalnya formal nih, formal itu badan usaha, misalnya ada tenaga kerja atau teman-teman yang belum didaftarkan, segera itu didaftarkan. Jangan sampai terjadi kecemburuan atau menjadi tidak istilahnya kecemburuan sehingga tidak ada motivasi bekerja. Dan termasuk juga kepada perusahaan, kalau mengetahui perusahaan tersebut menunggak, segera disampaikan kepada pimpinan perusahaan HRD supaya tertib ini gitu. Dan juga besar harapan kami juga saya sampaikan kepada Sobat Sehat dan juga kepada para anggota keluarganya, silakan kalau bekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita ada kemudahan, ada agen perisai kami yang bisa jemput bola di mana. Dan misalnya ada di komunitas, ada tukang ojek di dekat rumahnya, atau mohon maaf ya ada di masjid-masjid tuh bisa, atau di gereja. Kita sudah sering sosialisasi kepada jemaatnya. Kita setiap 1 minggu tuh Pak Angga itu juga sosialisasi, kita gandeng perisai seperti itu. Dari teman-teman kami kepala bidang kepesertaan termasuk pembina-pembina dari badan perusahaan tersebut juga sosialisasi kepada sektor bukan penerima upah seperti itu Ibu. Baik Pak. Yeah. Pak, sangat menarik sekali topik kita, tapi memang waktu yang harus kita usaikan perbincangan sehat kita hari ini. Terima kasih Pak buat waktunya untuk hadir bersama kita saat ini, memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita. Sukses selalu buat BPJS Tenaga Kerja. Terima kasih. Sehat selalu Pak bersama keluarga Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan boleh, kepada Sobat Sehat ya, teman-teman Sobat Sehat beserta keluarganya, silakan jangan disampaikan ya penekannya bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini baik diikuti pekerja formal, informal pun bisa. Untuk itu manfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan milik pemerintah ini dengan iuran yang sangat murah, manfaatnya sangat besar. Kalau kita bandingkan nih, mohon maaf, iuran yang tadi mulai yang terkecil nih 36.800, kita bisa mendapatkan manfaat, ada bantuan beasiswa, ada jaminan kematian juga, ada jaminan kecelakaan kerja, sehingga apabila kita bekerja di sektor informal ini terjadi musibah yang paling ya tidak kita inginkan, itu keluarga kita, anak-anak kita masih ada yang melindungi, masih ada membantu dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih Sobat Sehat. Terima kasih banyak Pak ya. Baik Sobat Sehat, sampai jumpa lagi dalam program Bincang Sehat kita selanjutnya yang pasti akan menarik untuk kita simak. Untuk Sobat Sehat yang mau mendaftar peserta BPJS Tenaga Kerja dan juga perusahaan-perusahaan bisa langsung ke kantor Pak ya dengan alamat kantor BPJS Tenaga Kerja Jalan Raya AB Pura Buncen 2 Entrop
nomor 16A, Kota Jayapura, Papua, atau menghubungi nomor telepon 0967 533 26. Terima kasih Sobat Sehat, selamat siang, salam Siang. sehat.